Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Meni dalam materi kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, serta bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share ke orang terdekat kalian. Terima kasih. Apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran 2? Yang pertama, ciri karya gambar bercerita dan cara merawat organ pernapasan. Simak baik-baik ya. Gambar di samping merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan yang kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu iya, apakah alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah iya, karena gambar tersebut memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan atau cerita. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Sekarang mari kita simak gambar cerita di samping. Pada gambar cerita di samping terdapat balon kata, terdapat nomor, dan juga terdapat pernyataan atau cerita dari setiap gambar. Yang pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. 2. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Lalu Bobby menghampiri kakaknya. Bobby pun berkata, "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Lalu Kak Diko menjawab, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, dari contoh gambar cerita tersebut, antara cerita dengan gambar yang disajikan memiliki kesesuaian sehingga pembaca dapat memahami maksud dari cerita tersebut. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Sekarang, apa saja ciri-ciri karya gambar cerita? Yang pertama, memakai bahasa percakapan. Bahasa percakapan di sini adalah bahasa percakapan sehari-hari, sehingga pembaca akan lebih mudah dan mengerti apa yang dimaksud dari inti cerita. Yang kedua, memiliki sifat proporsional. Ketiga, memiliki sifat kepahlawanan, dan isi cerita membawa pembaca memuliakan pahlawan. Yang keempat, terdapat penggambaran watak. Yang kelima, terdapat humor. Humor kebanyakan menggunakan bahasa lisan yang mudah dipahami oleh semua orang. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit.
Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Mari kita cari tahu bersama. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan cara memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagaimana caranya? Yaitu makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang selanjutnya, istirahat cukup. Kemudian, posisi tidur benar yaitu dengan cara miring ke kanan dan jangan telungkup. Cara memelihara organ pernapasan yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Di antaranya, 1. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang selanjutnya, menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Selanjutnya, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Lalu, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur. Mengapa? Karena bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran, sehingga di dalamnya biasanya terdapat kotoran-kotoran yang menumpuk dan harus kita bersihkan secara teratur. Yang selanjutnya, memeriksakan kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya, 1. Memelihara sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. 2. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. 3. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan cara menanam banyak tumbuhan hijau. Yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban yang tinggi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membuka pintu dan jendela saat pagi hari sehingga udara yang segar akan masuk ke dalam rumah dan menjaga sirkulasi udara tetap baik. Nah, berikut adalah contoh poster yang berhubungan dengan kesehatan organ pernapasan. Silahkan kalian amati dengan baik. Oke, terima kasih yang telah menyimak pembelajaran kali ini dengan baik. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.